Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dan materi kali ini tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebelum ke materi pokok bahasan kita, apakah kalian tahu siapa itu Utsman bin Affan? Dan mengapa Utsman bin Affan masuk Islam? Juga bagaimana cara Utsman bin Affan mengembangkan Islam. Baiklah, Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan termasuk pada as-sabiqun al-awwal, adalah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Utsman bin Affan ini juga adalah orang saudagar kaya yang pertama masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam dengan ajakan sahabatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq yang lebih dulu masuk Islam. Utsman bin Affan tidak mengenal siapa itu Nabi, cuman beliau hanya mendengar sifat-sifat Nabi seperti itu. Utsman bin Affan adalah orang yang cukup mampu. Beliau banyak sekali berperan dalam pengembangan Islam. Dengan ikhlas bersedia menyumbangkan sebagian besar hartanya demi kepentingan Islam. Wah, sungguh luar biasa sekali ya. Utsman bin Affan ini sangat-sangat perlu kita contoh. Nah, yang pertama yang ingin kita bahas adalah tentang Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Utsman bin Affan adalah saudagar atau pedagang yang kaya raya di kalangan suku Quraisy. Beliau dikenal sebagai seorang yang ulet, tekun, ramah tamah, dan dermawan. Dengan keuletannya tersebut, beliau sudah berdagang sampai ke negara Syam yang saat ini terpecah menjadi negara Lebanon, Suriah, Palestina, dan Yordania, dan kota Hira pada usia yang cukup muda. Padahal masih cukup muda, tapi sudah berdagang ke berbagai negara. Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan memang tidak mengetahui banyak tentang Rasulullah SAW atau bertemu secara langsung. Beliau hanya mengetahui tentang sifat-sifat Rasul dan kepribadian Rasul dari mulut ke mulut. Tentu saja karena pada saat itu Rasulullah SAW masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Utsman bin Affan begitu mengagumi sifat dan kepribadian unik Rasulullah SAW tersebut. Nah, rasa penasaran yang membuat beliau berkeinginan untuk bertemu dengan Rasul, keinginan itu akhirnya diwujudkan dengan menemui Abu Bakar, yang mana rumah beliau tidak jauh dengan rumah Abu Bakar. Dalam pertemuan itu, Abu Bakar menjelaskan banyak lagi tentang sifat dan kepribadian Rasulullah SAW, yaitu Rasul yang membawa jalan kebenaran serta membawa umat menuju cahaya. Abu Bakar juga mengatakan kepada Utsman bin Affan bahwa dirinya sudah menjadi seorang muslim. Abu Bakar menyarankan kepada Utsman bin Affan untuk segera menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata pada Utsman, "Saya anjurkan agar kamu segera menemui beliau, yakni Rasulullah SAW." Setelah pertemuan dengan Abu Bakar, rasa penasaran semakin menghantui perasaan Utsman bin Affan, dan akhirnya beliau memutuskan untuk segera menemui Rasulullah SAW. Beliau lekas berkunjung ke rumah Rasulullah sesuai dengan anjuran Abu Bakar. Setelah bertemu, Utsman bin Affan menghabiskan waktunya untuk mengobrol banyak dengan Rasulullah SAW, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya hidayah ke dalam hati sehingga beliau berikrar dan memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Kemudian poin selanjutnya adalah Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Tadi kan sebelum masuk Islam, sekarang bagaimana Utsman bin Affan setelah masuk Islam? Rasulullah SAW menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati.
di antara kaum muslimin. Bukan berarti kaum muslimin yang lain tidak memiliki sifat-sifat tersebut, namun mungkin Utsman bin Affan ini lebih dari yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Namun ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa? Kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasul pun menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Bukan hanya Rasul, malaikat pun merasa malu kepada Utsman bin Affan karena memiliki sifat-sifat yang terpuji tadi. Sopan santun, ramah, jujur, adil, dan sebagainya. Pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istrinya dan kaum muslim lain memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. Tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Habasyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Itu karena waktu itu kaum muslimin setelah di Madinah, tinggal di Madinah, kemudian berangkat ke Mekah. Nah, si kaum Quraisy yang di Mekah ini mereka mengira bahwa kaum muslimin akan menyerang Mekah. Padahal kaum muslimin ini hanya akan beribadah haji dan menunaikan haji, beribadah di Ka'bah gitu. Nah, maka diutuslah Utsman bin Affan untuk menemui kaum Quraisy tersebut untuk menyampaikan bahwa kaum muslimin ini hanya akan beribadah di Ka'bah, bukan untuk menyerang orang kafir Quraisy gitu. Pada saat perang Zatir Riqah dan perang Ghatafan berkecamuk, di mana Rasulullah SAW memimpin perang tersebut, Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Nah, saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang kira-kira sama dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Utsman memang mendermakan sebagian besar hartanya untuk perjuangan Islam. Dan beliau merupakan sahabat yang paling beruntung. Karena apa? Karena 2 orang putri Nabi dinikahi oleh beliau. Makanya beliau digelari sebagai Dzunurain atau yang berarti memiliki 2 cahaya. Beliau juga dipanggil dengan Abu Abdullah karena anak laki-lakinya bernama Abdullah. Baik, sekian pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Jangan lupa kerjakan LKS pada e-classroom. Semoga kita selalu berada di kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.